Kesiram air panas. Aduh, Kok bisa? panas. Aduh, panas. Ya panas itu kan terpanas sedunia. Iya, tapi masih ada yang lebih panas. Panas air aja sudah kepanasan, apalagi panas yang lain masih ada yang lebih panas. Emang ya. apa yang lebih panas? Ya banyak, kayak matahari. Tahu Matahari itu panas. panas sekali. Ini kan cuma 100 derajat, matahari 6.000 derajat Celcius, Rinda. Oh, Aduh. gitu toh. Iya, yuk kita keluar yuk. Ayo. Jadi matahari yang begitu panas. Panas sekali ya. Panasnya sampai 6.000 derajat Celcius ya. Ih, kok kita nggak gosong sih? Iya, kita jalan terus di bawah matahari, kita nggak pernah gosong ya, nggak pernah kebakar sedikit pun. Apa kak? Aku tahu Iya. aku. Kenapa? Lihat tahu kenapa kok nggak Karena gosong? ada atmosfer yang melindungi kita. Iya, karena ada atmosfer. Atmosfer itu apa? Apa kak? Angin, udara. Nah, atmosfer itu tidak kelihatan, tapi lapisan udara yang tebal sekali mengelilingi bumi kita. Jadi kita kayak diselimuti biar hangat, jadi nggak kepanasan. Nah, hebat ya Tuhan. Oh gitu ya kak. Satu lagi, karena matahari itu letaknya sangat jauh sekali dari bumi kita. Kalau dekat, wah ya gosong semua, bumi kebakar. Tapi karena jauh sekali. Kita jadi abu. Puji Tuhan ya, kalau kita diberikan matahari itu jauh sekali, tapi kita tetap bisa merasakan sinarnya, hangatnya. Iya kak. Ya, yuk kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan satu lagu, Matahari Bersinar Terang. Oke? Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, arum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk sama-sama. Ikutin kakak ya. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih kami masih kami masih boleh boleh ibadah ibadah pagi ini. pagi ini. Tolong kami Tolong kami mengikuti mengikuti ibadah ibadah sampai selesai. sampai selesai. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin.
adik-adik, saatnya kita senam ayat. Masih ingat minggu lalu dengan Kak Beto, siapa yang tidak pernah berubah? Yang selama-lamanya tidak berubah? Benar, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, apapun bisa berubah. Dari mana? Coba diingat-ingat. Ibrani. Yuk kita bersama-sama coba katakan sekali lagi ya, sambil diingat-ingat. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hai teman-teman, aku mau memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Ya Linda, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk pagi ini kita masih bisa ibadah. Ya Kak, syukur ya. Kita bersyukur ya adik-adik masih bisa menikmati hari, masih bisa ibadah. Apaan sih, Len? Nyenggol-nyenggol aja. Aku yang nyenggol? Iya, kamu nyenggol. Kamu sengaja. Enggak, aku enggak sengaja. Kalau akhirnya aku udah nyenggol. Iya, kamu sengaja. Enggak, aku udah nyenggol. Gak usah bohong deh. Aku udah bohong. Loh, Dia loh, tau loh. banget tuh. Loh, kok malah bertengkar sih kalian ini? Gimana? Kita sedang ibadah, kok malah bertengkar? Leonnya nggak jelas. Loh, Enggak, aku nggak nyenggol ya. oh, aduh. Ini kan namanya bermusuhan. Padahal di dalam Tuhan kita kan harus ada kasih. Ingat enggak? Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati, maka kita ada kasih sukacita, ya kan? Ada kasih di dalam kita. Kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya. Ya kan? Iya. Berarti Ya. nggak ada Roh Kudus dari Leon. Bukan gitu, Linda. Kita belajar ya mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatinya kita. Ayo, Leon sama Linda yang rukun. Leon madep ke Linda. Linda madep ke Leon. Kita mau bersama-sama ikut ibadah. Ini enggak selesai-selesai loh kalau gini tengkar terus. Ya? Kenapa? Kok masih nggak mau rukun? Kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Kalau gitu harus ada kasih di dalam hati, ya? Iya. Nah, yuk. Udah. Tak maafin. Yuk, kita nyanyikan lagu. Rukun cinta satu dengan yang lain. Itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan,
sekalian, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bisa hidup rukun. Karena apa, Linda? Karena kasih. Iya, karena ada kasih di dalam hati kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Siap? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Ya, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Ya, adik-adik tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami mengikuti firman Tuhan. Tolong kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Bapak Paulus sekarang sudah percaya kepada Yesus dan sedang berbincang-bincang dengan Bapak Ananias. Bapak Paulus bingung. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sekarang aku menjadi pengikut Kristus. Tuhan sudah mengampuni aku. Lalu apa yang harus aku lakukan setelah ini? Aku sudah sangat bersalah kepada Yesus. Aku mengejar-ngejar pengikutnya seperti mengejar hewan. Aku memburu mereka seperti seorang pemburu. Aku sudah sangat berdosa. Apa yang harus aku lakukan, Bapak Ananias? Bapak Ananias menceritakan apa tugas Paulus selanjutnya. Apa adik-adik? Tugas Paulus adalah sekarang menceritakan Tuhan Yesus kemana-mana. Bapak Paulus berkata, siapa yang akan membimbing aku? Aku kan tadi dari penjahat besar. Bapak Ananias berkata, Roh Kudus yang akan membimbing semua orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada Roh Kudus yang masuk ke dalam hatinya. Roh Kudus yang akan membimbing semua orang yang bertobat, termasuk Bapak Paulus. Oh, begitu ya. Sekarang Bapak Paulus menjadi tahu bahwa ada Roh Kudus yang memimpin. Apa yang dilakukan setelah ini ya? Nah, adik-adik lihat ya, Bapak Paulus bertemu dengan teman-teman yang sama-sama percaya. Mereka menyambut Bapak Paulus dengan sukacita. Ya, di dalam pertobatan ada sukacita, ada damai sejahtera,
ada kasih yang meluap-luap, ada kebaikan yang tadi jahat menjadi baik, yang tadi pemarah menjadi sabar. Itu adalah buah-buah roh yang muncul di dalam orang-orang yang bertobat. Ya adik-adik, Paulus pun juga demikian. Paulus meluap-luap dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan bermacam-macam buah roh ya ada di dalam hatinya. Dan Paulus berkhotbah kemana-mana, dia ingat, aku punya tugas menceritakan Tuhan Yesus kemana-mana. Paulus berkhotbah di bait suci, dia bercerita, aku Paulus, dulu aku bersalah, sekarang aku berubah. Dulu aku tidak percaya kepada Tuhan Yesus, aku menganggap dia manusia biasa, aku menganggap dia menghina Allah. Aku menganggap Yesus mengaku-ngaku sebagai Allah. Mana ada manusia itu Allah? Manusia ya manusia, Allah ya Allah. Mana ada manusia adalah Allah? Aku tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan aku mengejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus. Aku menganggap mereka penentang-penentang Allah. Aku menganggap mereka seperti binatang yang harus aku bunuh. Tapi Tuhan Yesus sendiri menangkap aku di dalam perjalanan. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada aku. Dan aku percaya sekarang bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan Yesus memanggil aku. Aku yang berdosa, aku yang sangat jahat. Aku sudah menyesal. Dan Tuhan mengampuni aku. Sekarang kita bersyukur ya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menerima keselamatan, surga yang disediakan Tuhan Yesus kepada kita. Orang-orang yang mendengarkan Paulus ikut bersukacita, mereka menjadi percaya, mereka lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pengikut-pengikut Kristus semakin banyak lagi. Dan Paulus bukan cuma cerita di bait suci. Paulus juga di jalan-jalan ketemu orang, dia cerita. Di jalan lagi ketemu orang lagi, dia cerita lagi. Maka semakin banyak orang yang percaya. Dan semakin banyak orang yang bersukacita juga. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, ada kasih di dalamnya. Adik-adik, apakah semua orang senang dengan Paulus? Tidak. Ada yang tidak suka dengan Paulus. Siapa mereka? Wow. Ternyata mereka adalah ahli Taurat. Para orang Farisi. Mereka yang belajar kitab suci. Mereka bicara satu sama lain. Loh, Paulus itu kan teman kita. Paulus itu kan dulu sama dengan kita. Kenapa sekarang dia berubah? Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa dia jadi berubah? Iya nih, aku sangat kenal dengan Paulus dulu. Aku teman baiknya Paulus kok. Aku tahu dia lebih berani dari aku untuk menangkap orang Kristen. Iya, aku juga kenal dengan Paulus. Tapi itu dulu. Aku sekarang tidak suka dengan Paulus. Ya, benar ini. Ini berbahaya buat kita. Benar, Paulus berbahaya buat kita. Apa yang kita lakukan? Kalau dia membuat banyak pengikut kita pindah kepada pengikut Yesus, ini berbahaya ini. Pengikut kita bisa berkurang. Nanti tempat kita, aku tidak setuju dengan hal ini. Kita harus pikirkan satu cara supaya Paulus tidak bisa bicara lagi. Pikir. Apa yang harus dilakukan ya? Pikir. Nah, aku dapat ide. Bagaimana kalau kita tangkap Paulus? Lalu diapakan? Ya kita penjarakan aja supaya dia tidak jalan-jalan kemana-mana. Oh iya benar, dipenjarakan. Tapi kalau cuma dipenjara masih enak. Dia masih bisa bicara di penjara. Masih gampang. Terlalu enak. Kita bikin dia kapok.
kapok supaya nggak bisa bicara. Oh, benar juga ya, bikin dia kapok. Apa tapi mau dihukum, mau dipukul? Kalau dipukul, aku tidak setuju. Aku lebih setuju kita bunuh dia. Sudah habis perkara, kita tidak usah pusing-pusing. Kita bunuh. Oh iya benar-benar, kita bunuh aja ya. Kita akan siapkan satu rencana matang. Secepatnya kita tangkap Paulus, kita bunuh Paulus supaya tidak bawa banyak orang lagi menjadi percaya kepada Yesus. Ya benar, kita buat rencana, kita akan bunuh Paulus sama-sama. Oke, siap. Waduh, adik-adik, Paulus mau dibunuh. Bagaimana ini? Rencana ini terdengar oleh murid-murid Tuhan Yesus juga. Rencana ini juga terdengar sampai ke telinga Paulus. Wah, murid-muridnya siap siaga. Kita tidak mau Paulus dibunuh. Aku juga tidak mau Paulus dibunuh. Yuk, kita keluarkan Paulus dari kota ini. Dari kota Damsyik ini kita bawa Paulus keluar. Yuk, cepet. Kita keluarkan Paulus. Tapi pintu gerbang kota sudah dijaga ketat. Tidak bisa lewat pintu gerbang kota. Dan pintu gerbang kota juga ramai dengan orang. Kalau kita diam-diam pun pasti ada yang melaporkan ke orang Yahudi. Bagaimana ya mengeluarkan Paulus dari kota ke luar kota? Tunggu aja, malam hari kan sepi. Tidak ada orang-orang. Siapa tahu juga tidak ada penjaga. Oh, udah bisa. Penjaganya sampai 24 jam. Sehari full ada penjaga. Dan kalau malam, pintu gerbang kan ditutup. Nggak bisa keluar. Tapi Paulus harus keluar dari kota ini. Dari kota Damsyik supaya tidak dibunuh. Apa yang harus dilakukan? Yuk kita berdoa yuk. Kalau ada masalah, jangan lupa berdoa. Maka mereka pun berdoa kepada Tuhan. Mereka minta pimpinan Tuhan supaya Paulus tidak dibunuh, supaya Injil terus diberitakan kemana-mana. Nah, ada cara. Kita keluarkan Paulus dari dinding kota. Kok dindingnya tinggi tapi ya? Iya, dindingnya tinggi. Pakai tali aja ya kita turunkan ya. Wah, itu berbahaya kalau pakai tali. Kalau Paulus jatuh bagaimana? Paulus kita masukkan ke keranjang dulu. Oke. Paulus dimasukkan ke keranjang ya, biar aman. Biar enggak langsung nanti jatuh. Jadi pelan-pelan aja. Oke. Kita cari cepat-cepat. Kita harus persiapkan. Dan malam ini juga kita harus keluarkan Paulus secepatnya. Sebelum orang Yahudi besok menangkap Paulus. Ya, mereka menunggu malam tiba, waktu sepi. Malam tiba, yuk kita keluarkan Paulus. Ketika malam tiba, Paulus dimasukkan ke dalam keranjang. Diturunkan dari gerbang yang begitu tinggi. Turunkan pelan. Turunkan. Sampai di bawah. Nah, Paulus sudah ada di luar kota Damsyik sekarang. Puji Tuhan. Paulus keluar dari keranjang. Paulus berpamitan. Teman-temanku, sampai jumpa lagi ya. Aku pamit dulu ya. Aku sedih harus meninggalkan kalian. Teman-temannya dari atas dinding gerbang kota, dinding tembok kota juga sedih. Ya Paulus, kami sedih, tapi kami juga gembira karena kamu tidak jadi dibunuh. Kami sedih karena kamu harus pergi meninggalkan kami. Tapi tidak apa-apa Paulus, kami tetap bersuka cita karena kamu boleh selamat. Ya teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Aku pergi dulu ya. Jaga diri kalian baik-baik. Ya Paulus, kamu juga ya baik-baik di jalan. Baik-baik di sana. Jaga diri baik-baik ya. Tetap berdoa. Tuhan menyertaimu dan kami juga berdoa untuk kamu. Ya, dadah.
Paulus melangkahkan kaki menjauh dari kota Damsyik. Berjalan menjauh dari kota Damsyik. Ada kesedihan, ada sukacita. Karena dia mau menceritakan lagi tentang Tuhan Yesus kemana-mana. Kemana Paulus kemudian? Ya, Paulus pergi ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, kota tempat di mana tadi Paulus minta surat pertama kali ya. Dia bersemangat mau bunuh orang Damsyik itu dari Yerusalem. Sekarang Paulus kembali ke Yerusalem, dia mau bersaksi bahwa yang dilakukan dulu adalah salah. Paulus begitu sampai di kota Yerusalem, dia bertemu dengan saudara-saudara seiman, dia bersukacita. Hai teman-teman, aku Paulus. Loh, kok teman-temannya menjauh? Dia ini kan Paulus, penjahat itu. Iya, dia Paulus yang mau bunuh teman-teman kita di Damsyik kan. Ya, Paulus itu jangan dideketi, dia jahat sekali. Tapi kenapa dia sekarang kok jadi baik-baik sama kita sih? Dengar-dengar dia sudah bertobat. Masa dia bertobat? Bohong kali. Aku pikir dia juga pura-pura bertobat supaya dia bisa deketi kita. Ya, jangan deket-deket sama Paulus. Kalau dia pura-pura baik, nanti kita jadi baik sama dia. Tiba-tiba dia bunuh kita. Jangan keras-keras. Kita jauhi aja. Pokoknya sudah kita jauhi. Jangan percaya sama Paulus. Paulus jadi sedih ya. Orang-orang Yahudi yang tadinya teman-temannya jadi benci sama Paulus. Orang-orang pengikut Yesus juga takut kepada Paulus. Hatinya sedih. Dia ditolak di sana, ditolak di sini. Padahal dia sedang bersukacita, bersemangat, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi dia ditolak di sana, di sini. Tapi ada satu orang, namanya Bapak Barnabas. Bapak Barnabas hatinya lembut sekali, hatinya baik. Dia melihat Paulus, dia percaya kepada Paulus karena ya Paulus adalah sekarang bagian dari orang percaya, bagian dari pengikut Yesus. Maka Bapak Barnabas menemui teman-teman yang percaya kepada Yesus. Teman-temanku seiman, kalian jangan takut kepada Paulus, jangan menghindari Paulus. Dia kan sekarang adalah teman kita. Dia adalah sama-sama orang percaya kepada Yesus. Tapi Pak Barnabas, kami takut. Jangan-jangan dia cuma pura-pura percaya, lalu tiba-tiba dia bunuh kami. Ketika kami baik sama dia, kami tidak percaya kepada Paulus. Pak Barnabas ya jangan percaya kepada Paulus loh. Nanti Pak Barnabas kalau dibunuh Paulus gimana? Jangan Pak, jangan deket-deket sama Pak Paulus. Barnabas menjelaskan, tidak teman-teman, Paulus itu sungguh-sungguh bertobat. Paulus sungguh-sungguh percaya karena Tuhan Yesus sendiri yang menemui Paulus. Dan Tuhan sendiri sudah bicara kepada Bapak Ananias di Damsyik. Bicara apa Pak kepada Pak Ananias? Ya, Tuhan bicara bahwa Paulus akan dipakai menjadi hambanya. Paulus ini dipilih menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kemana-mana. Jadi Tuhan sudah bicara pada Bapak Ananias. Kalau begitu ya berarti Pak Paulus benar-benar bertobat ya. Iya ya. Wah, kita sudah bersalah ini. Kalau gitu kita juga harus bisa menerima Pak Paulus di tengah-tengah kita ya. Iya teman-teman. Wah, kita bersalah. Yuk kita panggil Paulus. Kita mau menerima dia di tengah-tengah kita ya. Iya. Barnabas juga menjelaskan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hatinya ada Roh Kudus.
pasti ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Pasti ada. Jadi kalian nggak boleh bertengkar satu sama lain, sesama orang percaya, harus hidup rukun, harus bisa memancarkan kasih, harus ada damai di dalam hatinya. Yuk kita terima Bapak Paulus sebagai teman kita, saudara seiman kita. Oke Pak, kita siap menerima Pak Paulus. Dan Paulus pun diterima sekarang di tengah orang-orang percaya di Yerusalem. Itu adalah kesempatan baik. Paulus menceritakan lebih banyak lagi firman Tuhan yang dia pelajari. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus yang lebih dalam lagi kepada sesama pengikut Yesus dan orang-orang yang belum percaya juga. Pak Paulus bercerita lebih banyak lagi. Kemana-mana Paulus cerita terus tentang Tuhan Yesus. Lebih banyak orang lagi yang percaya, lebih banyak lagi ditambahkan kepada murid-muridnya. Puji Tuhan adik-adik, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan kita pun juga anak-anak Tuhan. Kita juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kemana-mana. Puji Tuhan ya adik-adik. Yuk kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan sekarang menjadi lebih rukun lagi, ada kasih di dalamnya, boleh ada damai di dalamnya, ada sukacita di dalamnya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memakai Bapak Paulus menjadi alat Tuhan. Tuhan juga memakai Bapak Barnabas yang hatinya lemah lembut menjadikan murid-murid di sana hidup rukun, hidup damai, penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ternyata Paulus setelah bertobat, hidupnya tidak mudah ya. Masih banyak yang harus dihadapi. Tapi orang yang bertobat, di dalam hatinya ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa itu? Buah roh. Ya, bertobat, berbuah, dan terus menceritakan kabar baik. Adik-adik juga ya, adik-adik yang sudah bertobat, yang sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mau berbuah di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyi, buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Siap, Lian Linda? Ya. Ya. Tundukkan kepala, ikutin kakak berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah pimpin kami pimpin kami ibadah kami ibadah kami hari ini. hari ini. Tolong kami Tolong kami berani menceritakan menceritakan firman Tuhan firman Tuhan di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami Kami berdoa. berdoa. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, untuk aktivitas yang kelas kecil, kita akan bikin seperti gambar-gambar di bawah ini ya. Contohnya yang sudah jadi. Adik-adik bisa mulai dari membuat 3 lingkaran atau 3 persegi panjang. Lalu ditulis, yang belum bisa menulis boleh minta bantuan papa mama. Ditulis kata-kata bertobat, berbuah, dan bersaksi. Bertobat, berbuah, dan bersaksi atau menceritakan kabar baik ya. Kita mau mengingat cerita hari ini tentang Paulus dengan membuat aktivitas ini. Lalu ditempel. Nah, jadi kita akan mengingatnya lalu dibuat hiasan. Bertobat, berbuah, dan bersaksi. Kalau yang kelas besar, kita akan bikin pop up. Jadi pop up-nya nanti bisa dibuat hiasan seperti ini. Seperti ini. Atau bisa juga diwarna. Tulisannya sama ya. Bertobat, berbuah, dan bersaksi. Bisa print dengan link di bawah ini. Setelah ngeprint nanti yang garis hitam dipotong, yang garis merah lipatnya ke dalam. Kalau yang garis biru lipatnya keluar ya, yang garis titik-titik biru. Ya, ini hasilnya ya. Seperti ini. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Sampai jumpa. Dadah.